3, 2, 1, go shoot! Akan semua impian kita, saatnya pergi, saatnya berlayar menjadi One Piece. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Revision TV. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan senang ya. Nah, kali ini saya tidak sendiri teman-teman, udah ditemani sama seseorang. Ini salah satu teman kuliah dan sampai sekarang ini, dan juga salah satu content creator di sebuah YouTube channel. Jadi coba Bang perkenalin diri dulu, siapa namanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak. Salah ya, bukannya channel Paknya. Ketemu lagi, apa ya istilahnya? Apa istilahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Pak Dian. Pak dari channel Miko TV. Kalau sekarang fokusnya lagi itu ya, lagi senang-senangnya ngupload tentang Beyblade. Nanti kalau kalian mau lihat, nanti Pak Repi cantum Pak Repi kebiasaan nyebut Pak. Nanti Bang Repi cantumkan nanti ya. Tolong Pak Repi ya. Ya, nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah mengenai channel YouTube, alamat dari Pak Dian ya namanya. Ya, dipanggil Oke, Pak Dian. Pak Dian mumpung ada di sini, kita mau playlistnya namanya Bahas Santuy. Jadi kita mau ya cerita-cerita santai mengenai kegiatannya selama ini ya. Terutama kita mengenai konten creator atau video yang dibahas mengenai channelmu, mengenai mainan, terutama ini ada di depan sini ada Beyblade ya teman-teman ya. Jadi Beyblade itu semacam gasing, tapi yang gasing modern ya. Modernnya ya. Jadi dinamain sama Beyblade. Oke, di sini mau ada beberapa pertanyaan. Kira-kira ini sudah berapa lama punya channel YouTube? Ya, kalau tentang channel YouTube-nya sebetulnya sudah hampir 4 tahun ya, tapi kadang aktif, kadang enggak. Kalau sebelumnya nih bikin channel YouTube untuk kegiatan anak-anak di sekolah, makanya itu namanya Miko TV, MI Istiqomah TV. Oh, jadi ada kepanjangannya. Iya, Miko TV itu sebetulnya MI Istiqomah TV, tapi ke depannya ternyata ada perubahan rencana kayak itu tuh. Lagi seneng bikin kostum, kita bikin konten tentang kostum kayak gitu. Senang main-mainan, kita bikin tentang mainan. Iya, jadi kalau untuk kontennya sendiri itu yang saya lihat di channelnya itu awal-awalnya tentang kostum ya. Iya, kostum. Awal-awal tentang kostum itu setelah yang tentang sama anak-anak. Oh, pertama tentang anak-anak ya, dulu baru lari ke kostum. Ya. Nah, itu biasanya kostum apa aja tuh yang sering dibuat atau yang ada di channel? Bukan channel ya, itu fokus ke tokusatsu. Tokusatsu? Iya, kayak Super Sentai, Kamen Rider kayak gitu. Oke, kayak Kamen Rider ya, Ultraman gitu ya? Ultraman juga, tapi belum termasuk sempat ke video. Oh, iya belum sempat juga. Nah, kalau untuk bikin kostum itu sendiri, apa itu dijual? Sengaja dijual atau untuk sebagian sih untuk koleksi sendiri, tapi ada beberapa juga kayak 1 atau 2 memang sengaja dibuat karena sekalian ada yang pesan, jadi sekalian di videoin juga. Kalau untuk kisaran harga nih antara berapa sampai ke berapa kalau untuk satu kostum? Kalau untuk harga dulu ya, karena sekarang saya sudah pensiun ya, Pak Repi ya, Bang Repi. Kalau dulu tuh kalau harga helm itu sekitar 200 sampai 300 tergantung dengan detail. Satu helm saja. Kalau kostum itu bisa paling murah 900 sampai 2-3 jutaan, tergantung kesulitan bahan. Jadi tergantung dari kesulitan atau mungkin detailnya. Detail ya, iya, permintaan dari dan bahannya kalau pakai cat, warnaan pakai cat dia lebih murah. Kalau mau mahal high quality dia itu pakai kulit imitasi kayak gitu. Oh, jadi ada bahan-bahan ada tersendiri ya untuk buat itu ya. Kalau untuk buat kostum itu biasanya kesulitannya apa aja tuh? Yang kesulitan kalau untuk buat? Ya, kalau kostum yang pasti untuk konten ya. Ya, kalau untuk konten. Kalau untuk konten buat kostum itu yang pertama waktu. Kalau konten kostum pasti nggak bisa sehari, apalagi pas kita bikin itu mungkin lagi hujan, jadi kita nggak bisa nggak bisa jemur. Atau kalau lagi mati lampu kita susah kan untuk ngerjakan. Oh, jadi yang cat tadi butuh dijemur ya, di bawah matahari ya. Iya. Kalau untuk kan udah 4 tahun nih, diawali dulu pernah konten tentang anak-anak dan juga berkostum tadi. Nah, kalau kita ingat beberapa tahun lalu kan ada wabah COVID-19 tuh ya, ke COVID-19 nih. Kalau untuk bagi pembuat kostum sendiri itu apa sih pengaruhnya? Oh, itu sangat terpengaruh itu. Itu salah satu penyebab saya berhenti bikin konten tentang kostum gara-gara itu juga. Karena gara-gara
COVID, jadi semua event itu di stop, nggak ada event lagi. Jadi otomatis untuk yang mesan kostum atau helm juga nggak ada lagi. Jadi pemasukan untuk itu kan butuh modal yang besar untuk kalau kita mau bikin konten tentang itu butuh modal yang besar. Kalau kita cuma buat untuk hobi-hobi saja. Jadi karena pemasukan kurang gara-gara COVID, berhenti dulu. Kalau nggak salah selama itu juga stop itu bikin konten ya. Gara-gara itu juga. Iya. Jadi kemudian pindah ke live bentar. Oh, ke live bentar. Iya. Oke. Lagi hobi main. Itu kan game. waktu lagi musimnya COVID ya. Iya. Dan sekarang kan alhamdulillah kondisi sudah mulai membaik. Iya, alhamdulillah. Atau bisa kita bilang sih pasca COVID-19 ya. Hmm. Kira-kira bagaimana tuh mengenai kostum, mengenai peminatnya Iya. sekarang? Kalau sekarang sebetulnya sudah mulai rame lagi. Sudah mulai rame banyak lagi. itu lagi. Hmm. Untuk event juga sudah banyak kan di Palembang juga sudah banyak kemarin terakhir Pak main ke Opi Mall bulan berapa kemarin 2 bulan kemarin atau ada juga cosplay gitu, tapi untuk Pak sendiri sudah sekalian aja berhenti dulu bikin kostum. Oh, Jadi ganti ke ya pensiun sekarang bikin kostum. Pensiun, Sudah iya. karena nggak punya waktu untuk Ya. itu. Kemudian untuk modalnya apalagi tempat tinggal Pak itu bukan di kota Palembang, Oh ya. agak jauh, terpencil 3 jam lagi dari Palembang. Untuk dapatkan bahan-bahan untuk bikin kostum itu agak susah. Jadi ada keterbatasan Iya lain gitu. ya yang bikin. Jadi makanya berhenti sekalian langsung pensiun bikin kostum. Oh, pensiun. Oke. Dan sekarang kan dengar-dengar udah ganti tema ya, Iya, ganti ganti isi tema. dari channel. Iya. Sekarang udah ganti dengan temanya tentang Beyblade. Beyblade. Ini Beyblade. Oke, Beyblade teman-teman. Iya. Jadi yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi yang Beyblade tadi. Terus kenapa sih pilih Beyblade untuk ya, kontennya? Ya, karena sebelum konten Beyblade ini sebelumnya ada konten video-video yang kayak Break Goga kemarin kan. Nah, Ya. jadi sebelum ini sebetulnya Pak juga ngoleksi Break Goga atau mainan yang lain. Tapi gara-gara nggak ada komunitasnya sebetulnya di tempat Pak itu, jadi nggak susah nyari tempat teman main. Ya. Nah, kemudian waktu jalan ke kota lain itu lihat ada jualan Beyblade. Oke. Jadi nyoba dua Beyblade, kok seru mainnya. Hmm. Jadi pas lihat di YouTube ternyata juga ada animenya. Rupanya juga Beyblade ini pernah tayang di RTV ya. Ya, TV Iya, baru-baru ini ya. Jadi Beyblade Burst ya kalau nggak iya, salah Pak ya. nggak tahu kalau itu ada di TV. Jadi Pak waktu lihat di YouTube nonton, gara-gara nonton YouTube jadi tambah hobi, tambah senang dengan Beyblade. Makanya sekarang koleksinya sudah banyak. Sekarang Gitu. untuk lebih banyak video atau konten mengenai Beyblade ya. Iya, lebih fokus ke Beyblade karena lagi senang hobi. Jadi lihat beberapa videonya di situ menjelaskan ada yang namanya Beyblade Ori dan juga Ya, Beyblade dan KW. iya, Jadi betul. untuk barang sejenis Beyblade pun juga ada barang KW-nya Iya, ya. bootlegnya. Kalau untuk bedanya sendiri sih yang antara Ori dan juga KW kira-kira apa nih bisa membedakannya? Bang Repi bisa lihat di sini Yang mana? ada. Nah, yang ini Fafnir. Kalau teman-teman bisa lihat nggak? Ya, mungkin bisa lihat nanti ya. Iya. Nah, ini Fafnir, ini KW. Oh, ini KW. Iya, kalau yang ini Valkyrie, ini yang Ori, Takara Tomy. Yang ini merek kalau nggak salah SB. Dari merek SB. Ya. Nah, untuk bisa kita lihat sendiri ini Bang Repi. Ini kalau dia KW, dia plastiknya tuh agak kelihatan tipis ya. Kalau Iya. kita Plastik ya. iya, plastiknya kelihatan tipis. Kalau dia ini dilihat itu agak tebal, kelihatan kalau dia tebal. Kalau dia yang Ori. Iya, kalau yang Ori. Kemudian kalau untuk membedakannya lagi, ini part-partnya ini random. Kalau yang KW random, nggak mirip dengan yang di anime. Oh. Iya. Jadi Beyblade ini berdasarkan anime Iya, ya? dia dibuat berdasarkan anime. Ada kalau yang ini sesuai dengan animenya. Kemudian yang bisa dilihat lagi untuk membedakannya dari bentuk bentuk murnya. Kalau yang KW dia pakai mur Plus. ini plus dia ya. Plus. Nah, kalau yang Ori dia pakai yang 3 kaki kayak gini. Oh. Mirip bintang kayak gitu. Oke. Atau itu lebih lengkapnya bisa Ya, lihat channel sendiri Pak. nanti ya, Iya, di channel channel Miko Pak, TV ya. teman-teman yang Kami ke TV. Ori versus KW ya. Oke, ya. Nanti bisa dilihat juga yang mana yang lebih kuat Ori dengan KW ya. Kalau saya biasanya cuma lihat di video YouTube-nya Pak Miko TV ini. Dan kali ini baru lihat aslinya teman-teman, baru lihat benda aslinya. Terus kalau di sini saya lihat ada yang ukurannya kecil kayak gini dan juga ada yang Besar. lebih besar ya. Iya. Nah, kayak gini loh. Iya. Ukurannya beda loh teman-teman. Ini apa yang membedakan, apa ini lebih mahal atau gimana coba? Iya. Kalau untuk
harga ya dulu ya. Kalau Oke. untuk harga yang ori dia dari season, kalau harga barunya sama hampir. Hampir sama. Enggak terlalu. Oh, jadi dia enggak. ada season-seasonnya Iya, ya? nah ini ada seasonnya. Kalau yang dari sini, season yang kecil-kecil ini dia season 1. Oh, season 1. Ya, yang sebelah sini season 1. Sebelah sini season 1. Iya, sebelah sini season 1. Kemudian yang ini Burst Evolution yang kedua. Oke. Ya, sebetulnya masih banyak lagi tapi nggak sempat ke bawah ya. Yang ini yang ada God Valkyrie dengan yang lain itu. Nah, kemudian yang ini season ketiga, yang seasonnya Super King. Sorry. Choset. Dari season Choset kalau yang ini. Bedanya apa? Dia kalau semakin lama dia Season 3. gimmicknya lebih banyak dia. Kalau Oh, semakin gimmick. bertambah season dia tuh gimmicknya lebih banyak, kemudian partnya itu lebih banyak juga. Kemudian bisa dipisah-pisah kayak gini. Ini dia ada GT layernya kayak gini. Kalau yang ori dia cuma dibagi jadi 3 layer, disc dengan driver. Kalau yang ini ada lagi dia di sini namanya GT Armor. Nanti kalau season selanjutnya lagi ada DB Core namanya. Beda lagi? Iya, Ada tambahan lagi? Ada gear untuk season selanjutnya lagi, ada season Super Kings, season GT, season DB, dan kemudian yang terakhir season Burst Ultimate yang terakhir. Jadi terus berkembang ya untuk Beyblade sendiri. Iya, semakin dekatnya semakin maju dia, semakin banyak juga partnya yang Jadi membentuk Beyblade. variasi Beyblade-nya semakin banyak Iya. dengan varian Gimmicknya. harganya atau gimmicknya juga beda-beda ya. Iya. Oke. Kalau yang ini namanya apa nih? Ini namanya launcher. Launcher ini yang untuk ini untuk muterin kita gitu ya? muter Beyblade-nya. Launcher sendiri Bang Depi banyak modelnya. Oke. Kalau yang ini, kalau yang standar itu Ripcord launcher namanya. Dia pakai kayak gini. Maaf. Ini kayak gini. Biasanya warnanya hitam, di sini kita narik kayak gini. Ya. Tapi nggak ada gagangnya ya. Itu yang Ya, Ripcord itu biasa launcher. ya? Ya, kalau yang ini versi yang upgrade-nya ini string launcher namanya. Oke. Dia udah pakai tali. Pakai tali ya? Ya. Yang kayak gitu ya? Ya. Wah, ini loh teman-teman. Ya, Ini jadi otomatis dia nih? otomatis narik lagi. Jadi nggak usah capek-capek masukin Ya, kayak ripcordnya biasa gitu ya. Kalau yang ini namanya custom sword launcher. Keluarnya kalau nggak salah di season 2. Season 2 udah Ya. bentuk kayak sword ya, kayak Iya, pedang ya? dipakai oleh itu kalau nggak salah dipakai yang Keren loh. Excalibur. Kemudian ya, yang ini sparking launcher yang dari season Super King. Bedanya apa nih? Ini bisa keluar api, Bang Depi kalau ditarik. Coba, Bang Depi tarik kuat-kuat. Nah, coba. Gini ya? Iya, ditarik kuat-kuat. Nah, Wih, nanti ada dia loh bisa keluar teman-teman. apinya, iya. Ada ya? Oh, gitu ya? Iya gitu, jadi beda-beda. Sebetulnya masih ada lagi, ada power launcher, ada banyak lah pokoknya. Ada banyak jenisnya iya, juga. lebih banyak Jadi juga. untuk Beyblade banyak jenisnya, launchernya pun juga, banyak jenisnya. disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi perlu banyak kita pelajari nih teman-teman Iya, buat sebetulnya banyak yang ini. buat mungkin teman-teman di sana ada yang mau main Beyblade ataupun mau koleksi ya teman-teman. Oh iya, Nanti ini disclaimer juga Bang Depi ya. Ini mungkin ada kesalahan beberapa penjelasan karena saya sendiri ini baru kenal Beyblade ini sekitar baru 2 bulan atau 3 bulan ya, gara-gara Ya. nonton kemarin. Jadi minim lah pengetahuan tentang ini karena sudah baru nonton juga baru sampai season 3 sekarang. Jadi Iya. lewat dari season 3 nggak tahu juga. Iya. Gak apa-apa lah, mungkin buat ada teman-teman yang benar-benar Iya. awam sama seperti saya Iya. cuma tahu anime lawasnya teman-teman ya. Iya yang sama, Beyblade lama waktu ya. SD kita nonton ya, yang Bakuten, Yang Bakuten Dragon. Beyblade yang ada V-Force gitu ya. Iya. Oke. Dan ini ada satu lagi, ini kalau Stadium. mau main ada yang namanya stadium, Stadium ya. Jadi, Ini jadi semacam arena bermain. iya, Oh, ini gitu. jadi kalau kita mau main biar nggak merusak kuali ibu kita yang di rumah. Jadi kita mainnya di sini, ini namanya stadium, base stadium. Oke. Untuk yang ini harganya kalau yang ori itu dari Beyblade itu paling murah, harganya 310-an. 310 atau 310 ribu kayak gitu. Yang ori Kalau yang tadi- kayak gini? Ini TD, merek TD yang versi bootlegnya, versi KW-nya. Ini dapat di harga 120-an. Jauh ya harganya ya? Jauh. Setengah Oke. dewa, tapi tetap bisa dipakai. Ya lumayan buat main. bagus ya. Oh, oke, Lumayan oke. bagus untuk dipakai untuk battle. Jadi kalau untuk main Beyblade sendiri kita butuh Beyblade-nya, launchernya, Arena arena, stadium. dan juga lawan bermain ya. Iya, yang pasti harus ada Biar lawan. lebih asik ya. Kalau sendiri bisa sih main sendiri, tapi Iya. keseruannya berkurang. Oh beda, Iya. beda rasa feel-nya beda teman-teman. Ah. Oke, terus kalau untuk Beyblade yang di channelnya kan yang di unboxingnya tuh ada yang banyak tuh. Ada berbagai macam nih, pernah dibuka, dibahas Iya. mungkin ya. Ini semua untuk di koleksi atau ada juga yang dijual? Oh iya, iya. Mungkin? Ya. Kalau sebetulnya Pak juga jualan ya. Oke.
Kalau yang ini ada memang beberapa, kalau yang ori itu untuk koleksi. Yang ori buat koleksi. Iya, yang ori untuk koleksi. Kalau yang KW itu biasanya Pak itu mesan banyak, ada supplier dari kota sebelah itu yang mau ngirim ke Pak. Jadi Pak bantu jual kayak gitu. Jadi sebelum Pak jual itu Pak review dulu biasanya kayak gitu. Oh, oke. Ya. Jadi itu membantu juga buat yang nonton channel kira-kira mau beli yang Ya, mana. nah, betul. Yang isinya seperti apa ya? Gambarnya seperti apa Ya, atau mungkin ya. Dari Beyblade ini ada gimmick apa kayak gitu, atau mirip nggak dengan yang ori kayak gitu. Karena yang Pak jual itu yang KW semua ya. Nah, Itu rata-rata yang beli biasanya siapa tuh? Apa anak-anak sekitar rumah atau mungkin orang dari online gitu? oh Dapat iya, online? kalau jualnya masih di pinggir jalan masih jualannya. Oke. Iya, jual pinggir jalan, di belakang mobil itu ada ditaruh meja kayak gitu jual. Jadi yang beli itu orang-orang lewat, masih anak-anak sekitar umuran SD, tapi baru-baru ini mulai ada anak-anak umur SMA dia naik motor ke tempat saya beli Beyblade juga. Jadi Sudah bukan mulai hanya yang berkembang. anak-anak Bukan SD, anak-anak lagi sekarang. Sudah remaja ada- juga udah Iya, mulai sudah ada yang tertarik dewasa. dan mau coba Iya, jadi main Beyblade. Iya, Pak juga semakin senang sekarang. Oh, gitu. Sudah mulai banyak temannya main Beyblade di kota Pak. Iya. Jadi kalau lihat dari Beyblade sendiri, lebih suka untuk buat kostum atau untuk Oh, Beyblade? jauh Beyblade. Apalagi pasti Beyblade ya. apalagi untuk konten ya. Ya, untuk konten. Kalau kostum tadi seperti yang Pak bilang, kalau bikin satu kostum nggak cukup satu hari. Kalau ini Kalau Beyblade 2 jam 3 jam bisa dapat 1 atau 2 video kayak gitu. Iya. Jadi lebih senang main Beyblade. Juga serunya lebih seru main ini sebetulnya. disuruh ya. Iya. Langsung ya bendanya kayak gini ya, bisa main sama teman-teman mungkin ya. Apalagi pas dia lagi burst itu, wah, Wah, langsung burst. semangat gimana? Apa itu burst? Silakan cari sendiri apa itu burst ya teman-teman. Terus kalau untuk Beyblade yang di sini biasanya beli di mana nih? Apa ada toko langganan atau Oh. mungkin beli online? Ya, kalau untuk beli Beyblade-nya ya, ini seperti apa yang bilang tadi, ada supplier dari kota sebelah itu yang Oke. bantu ke situ untuk yang KW. Kemudian yang untuk koleksi sendiri itu biasanya hunting Hunting di grup Facebook. Ada Oh, di grup Facebook. Iya, jual beli Beyblade Indonesia. Oke. Biasanya di situ ada yang jual. Kalau di grup Facebook biasanya lebih murah dari harga di online shop Online kayak gitu shop. ya. Oh, gitu. Jadi makanya lebih banyak sini, tapi pembayarnya tetap pakai online shop. Ya, kayak online gitu. shop. Jadi Iya. mereka memasarkannya gitu ya, Di Facebook, promosinya iya, betul. dari Di media Facebook ya, Iya. grup Facebook gitu. Oke. Terus mau tanya nih, apakah kedepannya pasar Beyblade ini akan rame atau maju kedepannya Untuk Indonesia atau di tempat saya? terutama di kotanya dulu? Oh iya, untuk di kota saya semoga saja ya, karena tadi dilihat sudah mulai ada animo dari adik remaja yang sudah datang ke toko Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi saya optimis untuk kedepannya yang bakal semakin maju di kota saya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, kalau menurut saya itu nggak pernah menurun ya, jadi terus tinggi itu peminatnya untuk Beyblade sendiri. Sedangkan di Palembang sendiri kan sudah ada komunitasnya kayak gitu, Ya. regionalnya. Kalau di tempat saya belum ada regionalnya. Insya Allah nanti semoga. Kalau di Palembang sendiri ya, info buat teman-teman ini Iya. kebanyakan ya kalau yang main Beyblade ini itu biasanya diisi dari komunitas itu rombongan bapak-bapak Iya, malah ya, bapak-bapak teman-teman. yang main. Yang anak-anaknya sedikit Ya tuh. seumuran kami lah itu. Sumber hamil lah. Jadi memang peminat dari Beyblade ini ya kebanyakan Bukan dari anak-anak saja bukan sebetulnya. anak-anak saja, kebanyakan ini Ya, orang dari dewasa juga senang. yang sebenarnya dari lama udah kenal sama Beyblade ya, dengan dunia Beyblade sama mainan Beyblade. Cuma sekarang udah berbeda, malah lebih Iya, canggih, lebih canggih, lebih banyak lebih variasinya, gimmicknya, ya gimmick-gimmicknya. Jadi semakin memang senang. jadi jawabannya ke depannya memang sepertinya makin rame ya, Iya, makin makin maju rame, ya iya. untuk Beyblade sendiri ya. Oke, pernah ikut turnamen Beyblade? Oh belum. Belum. Untuk kalau turnamen kan harus pakai deck ya. Harus pakai deck, dia tuh biasanya sudah pakai dari seri Burst Ultimate sama Didi. Itu apa tuh seri yang Seri yang terbaru ya, Oh. dua season terbaru ya. Begitu. Nah kalau Pak sendiri baru punya baru punya beberapa saja, baru 2 atau 3 dari seri DB, yang lainnya masih seri ini yang lawas-lawas. Yang lawas ini biasa dipakai untuk Iya. koleksi atau jual lagi tadi. Iya. Jadi belum bisa lah kalau untuk ikut di turnamen di Palembang. Jadi kalau untuk turnamen sendiri memang ada syarat-syaratnya Regulasinya, ya? Oh, iya, ada ada, regulasinya. iya. Regulasi yang terbaru ya. Iya, Oke, mengikuti WBBA kayak gitu. Oke.
Terus apakah pernah buat konten mainan lain selain Beyblade? Ada tadi sudah pernah bilang Bregoga. Oh, Blegoga. Iya. Jadi Blegoga itu semacam crash gear teman-teman. Iya, tapi versi kayak barunya, lebih modernnya. Tapi itu nggak lanjut lagi ya? Nggak lanjut gara-garanya itu apa? Kurang gimana ya? Mainnya sendiri tuh kurang srek lagi gimana gitu. Sudah kemudian nggak ada teman main. Kurang seru ya? Iya, dibanding Beyblade. Iya, dibanding Beyblade. Karena untuk harga itu Bregoga harganya 200-an. Kalau Beyblade ini di 12.000 kita sudah bisa dapat yang KW. Jadi Ya. lebih mudah anak-anak yang beli untuk mainkan yang ini dibandingkan Bregoga. Jadi berhenti main Bregoganya juga sudah diiklankan untuk dijual sekarang. Ikut break ya? Iya, mau diuangkan ya dijadikan Beyblade ori juga nanti insya Allah. Jadi diganti Bregoganya diganti sama Beyblade. Iya. Nah, ini kira-kira ada tips nggak untuk mungkin bagi teman-teman yang mau mulai hobi Beyblade untuk membeli atau memilih Beyblade, kira-kira tipsnya itu? Tipsnya kalau untuk main-main seru-seruan aja sebetulnya yang KW sudah cukup. Yang KW aja udah Iya, cukup. udah cukup. Apalagi kalau kita beli, tapi untuk KW yang kita beli harus yang lumayan bagus, yaitu mereknya SB atau Flame. Flame. Ya, yang merek SB atau Flame itu sudah hampir mendekati kualitas yang ori. Dari segi harga? Harganya setengah dari, kalau Flame ya, setengah dari harga ori. Kalau misalnya ori itu untuk harga yang terbaru itu yang Belial misalnya, Divine Belial itu di harga 240.000. Kalau KW-nya kita bisa dapat di harga 80.000, sudah dapat launcher. 80.000 udah Sudah dapat launcher. Beyblade yang mendekati ori dan launcher launchernya. seperti ini. Iya, kalau yang ori kita 240.000 belum dapat launcher, cuma Beyblade-nya saja. Beyblade-nya doang 200-an. Iya, 250.000. Jadi bisa dikatakan kalau untuk koleksi yang ori Iya, bukan hobi yang murah ya. Iya, Bisa lumayan dikatakan. lah. Kemudian kalau untuk koleksi nggak apa-apa lah yang ori untuk koleksi. Kalau untuk battle pakai yang KW kayak gitu, KW, biar ya. sayang ya kalau ori sampai patah kayak gitu, karena ini Iya, kalau iya. battlenya intens bisa patah loh, ini bisa pecah ini. Bisa pecah-pecah ya. Iya, apalagi yang Gitu ya. iya yang baru merek Longinus, yang jenis Longinus katanya mudah patah. Longinus itu yang baru. nama bibit yang baru ya. Oh, gitu. Oke. Kira-kira nanti kedepannya mau buat konten Beyblade seperti apa? Apakah ada rencana kedepannya atau Oh, bikin iya. turnamen atau Iya, mungkin iya. di gimana gitu? Untuk sendiri rencana nanti ada challenge kayak gitu. Oh, challenge. Nanti ada mungkin ada siswa, mungkin atau teman Pak yang nantang Pak, nanti Pak lawannya pakai Beyblade yang random, nanti dapat pakai gacha kayak gitu. Oke, lawan pakai itu. Nanti kan challenge tuh. Nanti Iya. andaikan si penantang berhasil menang nanti dapat Iya, hadiah gitu. Iya, kayak gitu. Tapi Oh. hadiahnya disesuaikan lah. Doakan saja channel Pak tambah rame biar Amin. bisa ngasih hadiah yang bagus. Amin. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat Bang Miku. Kira-kira ini harapannya buat para konten creator lain yang kedepannya, mungkin di sini ada yang baru memulai untuk di dunia YouTube atau mungkin baru mau ganti atau tema kemainan Iya. kayak gini, kira-kira apa sih pesannya atau harapannya untuk Iya. kedepannya? Untuk pesan sendiri ya. Kesannya dulu tuh. Untuk konten sendiri, cari konten yang kalian sukai biar Oke. lebih semangat dan lebih menjiwai dalam membuat kontennya. Jadi jangan terlalu fokus ke pasar. Boleh ikut ke pasar tapi harus sesuai dengan hati nurani juga. Nah, untuk harapannya semoga YouTuber kecil bisa makin maju juga, penontonnya tambah banyak. Kemudian kita berdua bisa dapat 10.000 subscriber tahun depan. Amin. Amin. Doakan ya teman-teman ya. Amin. Ya dibantu dengan subscribe dan share-nya biar tambah rame. Ya, sebagai informasi buat teman-teman, kedepannya ini di tahun 2023 ini bakal diprediksi bakal rame untuk Iya. media sosial teman-teman, terutama untuk di dunia YouTube, di dunia Instagram, TikTok dan juga Facebook, semacam dunia medsos seperti itu. Iya. Semuanya bakal rame, juga bakal banyak yang buat konten-konten video seperti ini, dan juga yang pastinya itu selain kita kreasi buat di video dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ ya. Jadi buat teman-teman yang tonton video ini, buat kalian silakan untuk dicoba dulu aja teman-teman ya. Iya, Buat coba dulu dulu. video, nanti kedepannya bakal bisa besar, karena semua yang besar itu berawal dari yang Iya, kecil dulu iya, ya teman-teman. betul Cuman memang merintisnya itu bertahap seperti itu ya. Memang Nanti agak sulit seperti
Bang Miko TV ini mungkin dari awal teman-teman kita pelajari dari yang awalnya buat kostum, kena dampak besar dari COVID-19 dan akhirnya stop dulu ya. Ya, Stop dulu, Yes. meditasi dulu dan akhirnya kembali lagi di sini untuk membuat konten yang berisikan mainan-mainan. Akhirnya menemukan Beyblade seperti ini. Nanti teman-teman bisa mampir ke channel beliau. Kalau teman-teman lihat itu saat ini untuk semua video itu rata-rata Tentang Beyblade. tentang Beyblade itu view-nya udah lumayan semua Ya, teman-teman. alhamdulillah. Udah hampir mendekati 1000 atau bahkan ada yang sudah lebih untuk satu Iya. video teman-teman. Jadi memang cari yang hobi dulu yang Hobi kita dulu yang sukai kita sukai. teman-teman. Terus baru lari ke yang lagi rame ya pasar seperti ya. itu. Kalau sudah punya penonton setia sendiri, nanti mau konten apa, insya Allah mereka juga ikut. Ya nanti ngikuti ya teman-teman. Sama Ah. seperti kami berdua ini awalnya dari yang cuman berapa ratus Iya. subscriber, akhirnya baru bisa tembus ke 1000 dan ke Iya. dan selebihnya teman-teman. Cuman ini memang harus bertahap ya, tidak ada yang instan dan pastikan tetap konsisten ya, Ya, tetap konsisten. konsisten dalam membuat video seperti Iya. ini. Oke, Bang Miko mungkin ini aja mengenai bahasan tuh kita mengenai konten kreator mainan terutama di Beyblade ya yang untuk saat ini lagi ditekuni. Semoga sukses ke depannya Oke, terima dan kasih. sampai jumpa lagi di juga. konten selanjutnya. Mungkin kita bakal kolaborasi lagi, collab lagi di video-video lain. Mungkin Mungkin nanti di channel Pak kita main Ori versus KB juga. boleh nanti di situ mungkin kita bahas nanti mungkin di channel beliau atau nanti di video lainnya mungkin kita bisa kolaborasi lagi ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa untuk like, komen juga share video ini, lalu lanjut untuk subscribe karena kita bakal lanjut lagi untuk video-video menarik lainnya yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah ya. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, ini kita bakal coba untuk battle. Ini saya pakai yang Fafnir dengan pakai launcher yang string launcher ya Iya. teman-teman. Kalau yang untuk Pak Miko sendiri, Bang Ini Miko pakai Valkyrie season 1 dan launchernya pakai Sparking launcher. Oke, kalau gitu kita bakal battle sampai dapat 3 poin 3 ya. poin ya. Sampai 3 Seperti poin. peraturannya. Kalau gitu langsung aja kita battle. 3, 2, 1, go shoot. Oke, yeah. 1-0. Yes. Lanjut. 1-0. Kita masuk ke babak kedua. 3, 2, 1, go shoot. Aduh. Satu sama. Satu sama. Iya. Aduh, kenapa harus keluar sendiri dia? Babak ketiga. 3, 2, 1, go shoot. Astaga. 2-1. Penentuan ini ya, apakah bisa menyamakan kedudukan atau Bang Repi bisa sapu bersih Pak Dian? Semoga saja. Masa datang-datang harus kalah dengan yang amatir ya, yang baru Harus Ayo. menang. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ayo, Valkyrie. Aduh. Kita menang. Mana mal lanjut babak kedua yang pakai Beyblade lain. Boleh. Oke, kita lanjut pakai Beyblade yang lain teman-teman. Ya. Ini saya pakai yang Wizard Fafnir, evolusi dari Fafnir Yang tadi dan dipakai yang tadi dipakai dan kita pakai string string launcher. Iya. yang tadi ya. Ya, kalau Pak Dian pakai ini ya slash Valkyrie, evolusinya dari Valkyrie yang tadi Pak pakai dan launchernya masih pakai yang tadi. Oke, kita Mari kita mulai. Semoga kali ini bisa balas dendam ke Bang Repinya. 3, 2, 1, go shoot. Ayo, bisa yuk kali ini. Valkyrie, maju Valkyrie. Ya, terus dorong. Aduh. Ayo terus. Kuat ya, kuat. Aduh, Bertahan. semakin melemah dia. Aduh, untuk di movie Bang Repi kalau Fafnir ini bisa spin steal ya. Jadi mencuri putaran dari lawannya. Nah, kayak gini contohnya. Dia jadi bisa mencuri dari putaran lawan musuhnya. Oke, jadi menang siapa nih? Bang Repi lah pasti. Betul. Oh, ada kemampuan gitu ya. Iya, teman-teman? ada gimmicknya bisa spin steal dia, mencuri putaran lawan. Makin keren aja nih ada kemampuan kayak gitu Iya, ya. yuk. Oke, lanjut. 3, 2, 1, go shoot.
Wah, double over finish. Kita lanjut ke babak ketiga. Ini poinnya? No point, No karena point. sama-sama keluar. Sama-sama keluar. 3, 2, 1, go shoot. Wah, yo. Keluar belum tadi? Belum. Oh, belum ya? Hampir tadi keluar. Oh. Aduh, semakin melemah. Hampir saja teman-teman. Aduh, kalah Oh. lagi. 2-0. Ini apa tadi? Kalah tanpa balasan sama sekali dari Pak Dian. Aduh. Kekuatan keberuntungan. 3, 2, 1, Go. go shoot. Ayo Bagri. 3-0. Iya, terang terus. Aduh, sepertinya ini kemampuan spin steal-nya memang bekerja di sini ya. Ya. Karena semakin bisa dilihat ini semakin melemah Valkyrie-nya. Sedangkan kalau Fafnir-nya masih semangat ya. Dan kalah lagi 3-0. Aduh, tetap Yeay, kita menang. kalah. Belakang. Jangan dulu, jangan ngeplay tak kita nih. Dan dari kamu. Iya. Sampai yang ke board itu ya, Burst. teman-teman. Awas. Setelah